Hola gengs, morning, selamat pagi, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka, tentunya suka-suka saya gengs. Kita akan ngebrew pagi-pagi ini sekalian tipis-tipis karena saya udah ngebrew beberapa kali, jadi takutnya nanti keburu habis, jadi saya nggak sempat ngobrolin. Kan konsepnya ngopi sambil ngobrol ya gengs ya. Kalau ada yang nonton ya udah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita mah sharing aja ya. Alright, saya pakai papernya ini nih, thicknessnya 0,22 mm untuk body and sweetness katanya gitu ya. Tapi sekali lagi ala-ala suka-suka, lebih ke kopinya dulu aja. Oke. Jadi kalau udah kopinya amazing ya udahlah ya. Harusnya gimana sekarang? Sorry ya. Kalau kopinya udah amazing ya udah. Jadi ini binnya Masian. Kalau kalian lihat, kita contek dulu ya. Ini crack 5, DTR-nya 20. Oke. Ini crack 9, DTR-nya 15. Kalau yang ini nggak usah dipertanyakan lah ya. Emang ini saya tujuannya buat dark roast, buat hot latte-lattean, latte base yang goks. Nah, kita lihat yang ini. Kita lihat di lighting matahari ya. Nah, ini bin saya, enak aromanya. Dan ini yang batch 2, slightly oily sedikit. Ini bisa buat espresso, buat latte base dengan color tone rasa yang playful biasanya ya. Belum saya coba, tapi saya akan cobanya di filteran dulu aja ya. Kita obrolin ya. Kita akan brew batch 1 aja dulu. Oke, kita nyalakan. Nggak usah di repetisi. Berapa ya? 12 gram deh. Kopinya lagi nggak saya urus. Saya lagi malas berkebun, lihat aja. Bala banget kebunnya, gengs. Kopinya emang udah bala, tapi tetap saya pupuk ya, gengs. Kalau nggak biar tetap ada nutrisinya. Oke, begini nih. Dan saya ngebrunya menggunakan Suprema. Oke. Papernya saya menggunakan yang 1 cup 2 cup lah ya.
Let's begin. Alright, slow ini ya, flownya slow. Wah, itu istilahnya. It's okay. Jadi saya 30 gram air dulu, ditunggu sampai 40 second, habis itu saya tuang nonstop, habis itu didiamkan. Oke. Ini ada lalat. Wah, paling nyebelin lalat nih. Oke. Let's pinggirkan dulu. Green size saya lumayan coarse sebenarnya, tapi karena saya menggunakan paper yang lumayan thick, jadi red flownya agak santai ya. Lightingnya keras banget ya. Oke. Kita cicip, gengs. Binnya Masian. Kalau buat saya nih sangat banget. Binnya Masian untuk orange bourbon. Dan ada dua yang kalau buat saya pada akhirnya harus mengakui binnya Masian yang paling menonjol, orange bourbon sama Suket Hybrid. Yang paling sangat tiap tahun tuh punya ciri khas yang mungkin ya bisa dibilang agak susah dapat frekuensi yang sama dengan petani-petani ijen lainnya. Cobain aja dulu, aroma enak. Wow. Enak banget. Kategori bin lokal. Kalau bicara notes ya teman-teman, kalau saya sangat subjektif banget sebenarnya, kan tergantung dengan bank rasa atau memori rasa atau preference rasa masing-masing. Mungkin ada orang yang menggunakan instrumen untuk menyamaratakan rasa, bisa aja. Tapi kalau saya, rasa tuh nggak pernah membohongi data apapun ya sebenarnya teman-teman. Lalat, coy, kabur coy. Oke, sekali lagi
terakhir. Mari kita obrolkan sejenak ya binnya Mas Ian sebelum kehabisan. Jadi kalau buat saya nih dari sisi aroma, dari sisi rasa, binnya Orange Bourbon Anaerobic Natural ini sangat di kategori goks lah. Sweet, nanas kalau buat saya teman-teman, sama ada kolanya atau ada orange zestnya setelah dingin. Beberapa kali, 3 kali saya brew ya, dingin sedikit itu kayak ada sparkling water atau orange zest, orange peel, dark choco, hints sedikit floral gitu ya kalau buat saya teman-teman. Sama mungkin ada satu frekuensi yang kayak dark plum atau black plum gitulah, something kayak gitu kalau buat saya di frekuensi yang fruitynya. Menarik sebenarnya. Mungkin kalau kalian yang udah lebih paham lagi mungkin bisa lebih kompleks lagi gitu ya, bicara dari sisi notesnya. Kalau saya kan sekali lagi dari sisi orang awam. Jadi apa yang saya rasakan itulah yang saya utarakan. Sebisa mungkin, seobjektif mungkin tanpa mengada-ngada, based on pengalaman selama ini ngopi lokal sana sini aja ya teman-teman. Jadi bukan based on catatan-catatan data yang tertulis gitu ya, atau ada mind mapping yang tertulis sehingga bisa menyimpulkan sebuah kopi rasanya ABC. Enggak, kalau saya based on gini aja nih. Dan ini enak banget. Acas-acas tuh kayak ada hint flowery bloomnya ya di belakang, kayak bunga-bunga yang white lily atau bunga-bunga yang warna putih tapi yang di pagi hari, jadi nggak gitu nyentrong gitu ya, jadi masih lembut, bercampur dengan embun, something kayak gitulah. Tapi apa yang paling dominan kalau buat saya? Pertama, dari sisi rasa kalian bisa menelusuri. Dia tuh ada red apple-nya sebenarnya di satu sisi. Lalu nanasnya lumayan cukup berasa juga. Dan orange zest-nya kalau saya lumayan cukup menarik. Dan sedikit ada cola atau sparkling water ketika diseruput terkena lidah ya. Bodinya medium, santai, dan saya pakai 12 gram, tapi saya menggunakan air 200 gram suhu 93 derajat Celcius teman-teman. Lumayan jarang saya melakukan itu. Kenapa? Karena pertama saya menggunakan si paper filter yang ini, kedua saya menggunakan si Suprema. Oke. Menarik ya, enak, I like it. Compare di bin apa ya, the latest yang punya compare lokal ya, dibanding dengan ASDA Wanadewa, dibanding dengan Tipika yang saya beli dari salah satu roastery yang punya nama lah di Jakarta. Ternyata dia jual green bean juga, cuman dengan nama yang berbeda. Jauh lah ya kalau buat saya. Orange Bourbon masih bisa dibikin daily drive untuk kopi lokal yang punya rasa uniqueness yang mungkin bisa ya katakanlah di Jawa Barat agak susah menemukan rasa yang kayak gitu. So far ijen sih kalau buat saya. So far ya teman-teman. Tapi ini nggak mengagung-agungkan kopinya Mas Ian kalau saya. Toh nggak dibayar anyway. Kalau saya konsepnya gini, ketika mendapatkan bean yang oke gitu ya, dari sisi green bean atau dari roaster yang oke, pasti akan saya obrolkan. Oke, teman-teman. Karena apa? Karena mau nggak mau kita tuh emang untuk memajukan kopi lokal ya kita
salah satu caranya mensupport petani-petani lokal. Kalau mereka nggak kita beli, kalau walaupun bisa dibilang apa sih lu cuman beli sekilo, apa dampaknya buat petani gitu ya. Kalau saya nggak gitu sih teman-teman. Ya mungkin saya beli sekilo, tapi saya ingin memberikan impact ke orang-orang sesama home roaster di sana, sehingga apa yang saya rasakan mereka bisa membeli dari petani yang sama gitu ya. Jadi ya kebaikan itu kan sekali lagi wajib disebarkan, keenakan itu wajib disebarkan, sehingga orang-orang lain ikut membeli, sehingga ya syukur-syukur micro roastery atau nano roastery atau home roastery kemudian menjadi roastery untuk jualan lah ya gitu. Kalau saya kan sekali lagi masih dalam rangka kalau stok berlebih akan saya rilis, tapi kalau stok pas-pasan buat di rumah aja. Jadi petani yang oke dengan bin yang oke, kalau buat saya wajib diberitakan, wajib disebarkan, wajib direkomendasikan. Kopi yang nggak oke boleh direview, tapi nggak usah dimention siapa petaninya dan dari mana sellernya. Udahlah ya, saya udah mulai berdamai dengan keadaan. Kalau dulu awal-awal saya cukup kesel gitu ya, tapi lama-lama kayaknya kita masih berdamai dengan ya semua orang nggak bisa memuaskan semua orang, dan kepuasan setiap orang berbeda-beda. Mungkin buat orang defek 40%, 20% mungkin udah oke gitu ya, udah puas. Kalau buat saya enggak, karena udah sekali lagi knowledge kita dan rasa kita terus berkembang. Jadi kalau kita stuck di itu aja ya, kita dari sisi bisnis petani juga nggak akan maju kalau memang stuck di bin yang 40% defek udah bisa dibilang specialty. Binnya Masian kalau buat saya sangat rekomen banget. Orange Bourbon ya, seruputan. Enak banget. Dan temennya bin Masian ini temennya si Alo Ethiopia natural. Enak banget. Teman-teman, ciao. Sampai ketemu di kopi-kopi ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus, semangat terus. Buat yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Buat yang kayak orang-orang kayak saya nggak puasa, ciao guys, selamat ngopi.